barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarram Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan wal Habib Salim bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Sagaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri, Al-Mukarram Akhi Fillah Al-Ustadz Abdul Ghani Kasubah, Gubernur Maluku Utara, Al-Mukarram Bapak Bupati Sigi, Bapak yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Hasan bin Idrus, para al-mukarramin yang tak dapat saya sapa satu persatu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Karena di malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir dalam acara haul yang pertama. Guru kita, pemimpin kita, Ketua Utama Al-Khairat Al-Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Insya Allah setiap langkah yang kita ayunkan sampai di tempat ini akan tercatat sebagai amal saleh kita, dan insya Allah keberkahan mereka dan para al-awliya was-salihin insya Allah akan kita dapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya diminta untuk membawakan testimoni tentang Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Saya mengenal pertama kali beliau sekitar tahun 1976 ketika beliau baru kembali dari Mesir. Selama itu saya hanya mendengar namanya yang sering disebut oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tapi ketika kami bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sedang menuju Ampana dengan perahu, tiba di Ampana Habib Abdurrahman bin Syekh menyodorkan kawat telegram yang isinya memberitakan bahwa Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri sudah tiba dari Kairo dan ada di Jawa, di Jakarta. Masya Allah. Tidak pernah saya lihat kegembiraan yang ada pada diri Habib Idrus melebihi kegembiraannya pada hari itu. Langsung dia bilang, jawab kawat ini dan beritahukan Sagaf supaya tunggu, saya akan jemput dari sana. Maksudnya Habib Sagaf jangan langsung kemari, tunggu di Jakarta. Maka kembalilah kami, Habib Idrus kembali ke Palu, dan dalam perjalanan ke Palu itu beliau gubah syair beliau menyambut kedatangan Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Kebetulan saya menghafalnya karena saya sendiri yang menuliskan. Diejah oleh Habib Idrus dan saya menulis. Di antaranya tayral masarrati bittahani raddidi fauqal ghusuni bikulli lahnin gharridi
farahan bi ibnil ibni inda kudumihi ahlan bi ibni Muhammad. Berkicaulah burung-burung di udara sebagai sambutan untuk menyambut cucunda yang tercinta. Berkicaulah di atas dahan, ranting dan pepohonan dengan suaramu yang merdu sebagai tanda gembira menyambut cucuku. Ahlan bi ibni Muhammadi tadi disebutkan dalam Selamat datang hai putra Muhammad. Masya Allah. Min misra sagafin atana mursyidan wa mualliman lil muntahi wal mubtadi. Dari Mesir Sagaf datang sebagai mursyid dan sebagai muallim, baik para alumni yang sudah selesai sekolah maupun para pemula yang baru mulai memasuki sekolah. Qad ja'ana bil ilmi yuhdihi lana wallahu yatina bihamid mahmadi. Dia telah datang menghadiahkan ilmunya kepada kami, dan semoga Allah mendatangkan juga si Hamid Mahmadi, kawan yang berangkat bersama Habib Sagaf waktu ke Mesir. Waktu beliau berangkat tadi dibawakan bi'aunillahi farhal ya hafidi ma'a tirmidhikum Abdul Hamidi. Kan? Dengan haulillah berangkatlah engkau hai cucuku bersama Abdul Hamid, maksudnya Abdul Hamid Al-Mahmadi. Nah, jadi semoga Allah mendatangkan Hamid Al-Mahmadi. Alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh Habib Idrus, ternyata beberapa waktu kemudian Hamid Mahmadi datang dan bertemu dengan ibunya sebelum ibunya meninggal dunia. Masya Allah. Ini Habib Idrus, apa yang beliau bilang selalu harus terjadi. Coba ketika melepas Habib Sagaf berangkat, tadi dibacakan tadi. Ilaiha farhalan biqawiyi azmin fa inna amamakum kam min muridi fa fi yaumir rahili yakunu huzni wa fi yaumil wusuli yakunu aidi. Saat kau berangkat adalah hari kesedihan bagiku, tapi saat engkau tiba kembali itu adalah hari raya bagiku. Dan Masya Allah, ketika Habib Sagaf datang dari Donggala sampai di Palu, pinggir-pinggir jalan itu penuh dengan abnahul khairat, penuh dengan masyarakat Sulawesi Tengah melambai-lambaikan tangan sama Habib Sagaf. Betul-betul jadi hari raya untuk al-khairat. Bung Karno datang tidak semeriah ketika Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri datang, sebagaimana yang Habib Idrus ada bilang, wa fi yaumil wusuli yakunu aidi. Begitu juga, ini tadi kita sudah mendengar Habib Jindan bin Salim bin Nawfal bin Jindan. Masya Allah. Ini hasil dari apa yang diucapkan oleh Habib Idrus. Ketika ayah beliau Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau almarhum singa podium, penasehat Presiden Soekarno. Tapi dalam pidatonya, saya sudah ulang-ulang nasihati Soekarno itu supaya hilangkan itu nasakom. Jangan ada nasional agama komunis. Tapi dia tidak dengar. Beraninya Habib Salim waktu itu. Nah, ketika Habib Salim meninggal dunia, kami ada di Jakarta, kami ada di Surabaya. Habib Idrus bin Salim membuat marsah untuk Habib Salim. Bi Jakartal bilad wa sakinuha wa kullul ardi tabki wassabau. Jakarta, bumi dan dia punya udara, semua menangis. Bi mautis sayyidil muqdami fina, dengan kematian seorang yang terkemuka di antara kami,
Mautis sayyidil muqdami fina fa inna bimautihi adumal bala'u. Karena dengan kematiannya adalah ujian yang terbesar bagi kami. Di akhir martah itu Habib Idrus bilang, saya khulufuhu min haulillah bihaulillahi nislun yakudul qawma sa'u am abau. Dia akan meninggalkan di belakangnya nanti keturunan-keturunannya yang akan menjadi pemimpin umat, yang akan menjadi dai, baik mereka suka maupun mereka tidak suka. Dan inilah diantara. Saya berterima kasih karena bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Jindar. Padahal ayah beliau Habib Noval, pada waktu Habib Salim bin Jindar meninggal, belum ada apa-apa. Tidak terbayangkan bahwa dia akan melahirkan ini, para singa-singa podium ini. Itu Habib Idrus punya kelebihan. Semua yang beliau bilang pasti akan terjadi. Begitu juga membicarakan tentang perang Vietnam. Beliau bilang, wa Amerika halli tusaidkum gu'ud fi syurur fi harib Vietnam Johnson guwatuh batuhur. Nah, betul hancur, Amerika angkat kaki dari situ. Nah, jadi begitulah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kegembiraannya menyambut Habib Sagaf luar biasa. Sampai dia bilang, wa sururuna anhu muqimi wa muqadi. Kegembiraanku itu selalu meliputi aku, baik di saat aku berdiri maupun aku duduk. Inna surura bikulki qalbin tafihun biqudumihi waqtal asyi wa bil ghadi. Kegembiraan itu terus menerus, baik di pagi hari maupun di sore hari. Bahkan sampai tidur pun aku mendapatkan tidur yang nyenyak karena kegembiraan menyambut cucunda yang tercinta ini. Jadi beliau katakan kepada abnaul khairat, ya ayyuhal khairat, qad hadzal gadja alladhi qad kuntu arju ayyakuna musaidi. Hai segenap keluarga besar al khairat, telah datang orang yang kuharapkan untuk menjadi pembantuku meneruskan usahaku ini. Hadzal ladzi qad kuntu arjuhu lakum. Inilah orang, yakni Ustaz Sagaf bin Muhammad, orang yang aku harapkan memimpin kamu. Faltaqbalu minhu biqasdin jayyidi. Maka terimalah dia dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Tadi disampaikan sya'nul madaris gutuhu wa qidauhu wal qalbu minhu mu'allaqum bil masajid. Urusan sekolah jadi sarapan dan makanan siangnya, jadi santapannya mengurus sekolah. Sya'nul madaris gutuhu wa qidauhu wal qalbu minhu mu'allaqum bil masjidi. Dan hatinya akan tergantung di masjid. Fallahu, guru tua doakan untuk Habib Sagaf, fallahu yahfaduhu wa yu'li sya'nahu wa yudimuhu naf'an li kulli muwahhidi. Semoga Allah menjaganya, memeliharanya, dan mengekalkan dia dalam pengabdian berbakti kepada umat manusia ini. Baru nasihat ditujukan khusus untuk Habib Sagaf. Tadi juga dibacakan, fahrus zamanaka fi ta'alimil wara la tabtaghi badalan li hadzal maqsadi. Hadza huwa syaraful ladzi min dunihi kullul muna wa bi ghairihi la nabtadi. Dan seterusnya doa untuk beliau dan para segenap putra-putri al khairat. Habib Idrus katakan, ya ayyuhal khairat hadhi ummukum. Hai segenap keluarga besar al khairat, inilah alma matermu. Takdukumu fa'nau bihaqqil walidi. Maka penuhilah kewajibanmu terhadap alma mater. Hatta takunu fid diyanati qadatan tahdil ibadah wa nikmatan lil mu'tadi. Sehingga kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai jawatan, di berbagai dinas. Alhamdulillah Ustadz Abdul Ghani jadi gubernur provinsi Maluku Utara 2 periode. Al khairat, pendidikannya hanya al khairat. Ini adanya Muhammad Kasuba. Insya Allah berkat doa kita semua, berkat Habib Sagaf, berkat Habib Idrus, berkat Al-Aulia Wasalin,
insya Allah akan mengganti kedudukan kakaknya Abdul Ghani Kasubah. Qul amin ya Muhammad, fian Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika sampai di Jawa, baru situ saya lihat sama Habib Sagaf, Masya Allah, ini orang. Terus Habib Idrus bilang, bacakan. Maka saya bacakan gubahan syair menyambut kehadiran Habib Sagaf. Habib Sagaf dengar dengan tekun sambil meneteskan air mata. Sudah itu beliau pegang tangan dan kami pun berangkat kembali ke Palu. Untuk beberapa lama kemudian Habib Idrus membawa Habib Sagaf sampai ke Maluku Utara sampai ke Ternate untuk memperkenalkan cucunda yang tercinta ini. Alhamdulillah, sebagai pemimpin saya katakan sama Habib Alwi, nanti kalau ada hal-hal yang tidak mengenakkan dalam mengemban tugas sebagai ketua utama, sabarlah. Karena ayahmu juga dulu pernah begitu. Mungkin karena ada beberapa kiai, ustadz kita terkemuka ini menganggap beliau adalah murid mereka, jadi macam-macam. Sehingga beliau, kalau saya bisa katakan, semua maraju. Nah, Ustadz Ghani tahu itu, karena tentu tahu itu. Nah, beliau ke Jawa ketemu Habib Saleh Tanggul, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Nah, Habib Saleh inilah yang, ya Sagaf, jangan kau tinggalkan. Pegang terus amanat jiddak. Dengan kesabaran Habib Sagaf. Alhamdulillah beliau sangat-sangat berhasil memimpin Al-Khairat. Di mana-mana saya katakan Al-Khairat ini tidak seperti organisasi sosial kemasyarakatan yang lain. Kadangkala habis muktamar, habis muswil, habis musda, ada timbul pengurus tandingan. Insya Allah di Al-Khairat kita tidak akan mengenali. Kenapa? Kepemimpinan di organisasi Al-Khairat, Jamiah Al-Khairat ini adalah kepemimpinan yang garis komando. Habib Sagaf itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Hingga tatkala muktamar yang kedua di Ampana, ketika Ustadz Kiai Haji Muhammad Qasim Maragao, Kiai Haji Rustam Arsyad, Kiai Haji Mahfud Qodal, Kiai Haji Zainal Abidin Betalemba menghadap guru tua menyodorkan susunan pengurus besar Al-Khairat. Di situ yang tertera Ketua Umum Syed Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri, Ketua 1 Kiai Haji Rustam Arsyad, dan seterusnya. Disodorkan sama guru tua. Guru tua bilang, Raisul Am Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang jadi ketua umum pengurus besar adalah Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Baru menyusun Habib Abdurrahman bin Syekh, baru Ustadz Rastam Arsyad, baru Mahfud Qodal, baru Zainal Abidin, terus. Padahal Habib Sagaf ini masih ada di Mesir. Masih sekolah. Tapi oleh Habib Idrus sudah ditunjuk sebagai ketua umum pengurus besar Al-Khairat. Jadi sudah dipersiapkan. Kita punya kepemimpinan dari atas ke bawah itu harus berlangsung terus-menerus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Sekarang sesudah Habib Sagaf tidak ada. Beliau sudah membaiat dan menunjuk Habib Alwi bin Sagaf sebagai PLT. Itulah penunjukan dari Habib Sagaf sebagai ketua utama pengurus besar Al-Khairat. Dan alhamdulillah kita sudah menyatakan dan mendengarkan baiat itu beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Habib Alwi bisa melanjutkan amanah ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana doa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad yang mendoakan kiranya Ananda Alwi bin Sagaf dapat melaksanakan tugas yang besar dan berat ini.
kita berharap seperti itu. Dan semoga dengan itu semua keluarga besar Al Khairat insya Allah akan tetap jaya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah segera habis. Tolong geser dulu.